Bagaimana statusnya seorang pekerja mitra atau sering juga disebut mitra kerja dalam sebuah perusahaan? Apakah pekerja mitra ini adalah benar-benar karyawan perusahaan? Dia berhak mendapatkan hak-haknya seperti karyawan yang lain, karyawan pada umumnya, termasuk berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kalau di PHK. Banyak teman-teman yang bertanya tentang status pekerja mitra ini karena di banyak perusahaan status pekerja mitra ini sering digunakan baik untuk pekerjaan misalnya seperti sopir logistik atau supir taksi, ada juga driver online, kurir, atau industri lainnya di luar industri transportasi. Ada perusahaan yang benar-benar menjalankannya dengan penuh komitmen sesuai dengan perjanjian kemitraan, tapi ada juga nih yang menggunakannya hanya untuk menghindari kewajiban ketenaga kerjaan, untuk menghindari hak upah minimum, hak uang pesangon dan sebagainya, atau istilah hukumnya penyelundupan hukum. Jadi sebenarnya ada hubungan kerja, faktanya di lapangan ada pekerjaan yang dilakukan, ada pembayaran upah atau gaji, ada juga perintah kerja dari atasan ke bawahan, tapi perjanjiannya kadang dimanipulasi sehingga seolah-olah orang itu bekerja untuk perusahaan dalam sebuah hubungan kemitraan hanya sebagai mitra dan bukan sebagai karyawan. Nah, konsekuensi hukumnya orang ini bayarannya tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum, nggak dapat upah lembur juga, dan tidak juga mendapatkan THR. Dan kalau putus hubungan kemitraan, ya nggak dapat pesangon karena statusnya dianggap hanya sebagai mitra. Jadi dia tidak mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi yang terjadi kadang secara faktual kewajibannya sebagai karyawan biasa di perusahaan, tapi hak-hak yang diterimanya hanya sebagai mitra. Dan sebenarnya pekerja mitra ini karyawan perusahaan atau bukan ya? Lalu apa bedanya? Kita akan bahasnya di video ini. Oke, sebelum kita tentukan hak-haknya tadi, kita uji dulu ya. Apakah pekerja mitra ini adalah benar-benar karyawan perusahaan, seperti karyawan atau pekerja pada umumnya? Kalau dia karyawan ya berarti harus mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bukan, ya berarti sebaliknya ya, dia tidak mempunyai hak sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi yang namanya hubungan di antara karyawan atau pekerja dengan perusahaannya itu disebut juga hubungan kerja. Dan hak serta kewajiban perusahaan dan karyawan di dalam sebuah hubungan kerja itu diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang namanya hubungan kerja adalah hubungan di antara pengusaha dan pekerja yang terjadi karena adanya sebuah perjanjian kerja. Dan juga punya unsur-unsur adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah. Dalam hal ini adalah perintah kerja. Jadi dalam sebuah hubungan kerja ada unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar terbentuknya sebuah hubungan kerja, dan ada juga pekerjaan, upah, dan perintah kerja. Tanpa adanya unsur-unsur ini, maka tidak ada yang namanya hubungan kerja. Jadi hubungannya bukan hubungan kerja, tapi bisa jadi hubungan keperdataan lainnya. Nah, yang namanya hubungan kerja ini adalah sebuah hubungan hukum ya. Sama seperti hubungan hukum lainnya. Sama seperti misalnya hubungan bisnis di antara katakanlah di antara dua orang pengusaha, atau hubungan profesi di antara konsultan dan kliennya misalnya, atau sama juga dengan hubungan perkawinan di antara suami dan istri. Ini semuanya adalah bentuk hubungan hukum. Yang namanya hubungan hukum itu punya dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya ini yang membentuk hubungan hukum tersebut. Dasar hukum ini biasanya berupa perjanjian. Jadi misalnya sebuah perjanjian yang membentuk sebuah hubungan hukum bisnis, atau bisa juga ketentuan dalam undang-undang. Kalau dalam konteks ketenagakerjaan yang kita bahas di video ini, hubungan hukum ini bisa aja kita bagi dua ya. Ada hubungan kerja dan ada hubungan hukum perdata lainnya.
Seperti tadi dijelaskan, hubungan kerja ini adalah hubungan di antara pengusaha dan pekerja yang dasarnya adalah perjanjian. Dalam hal ini perjanjian kerja. Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, yang namanya perjanjian kerja ini ada dua jenis. Ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, ini untuk karyawan kontrak. Dan ada juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, ini untuk karyawan tetap. Untuk PKWT sendiri, untuk karyawan kontrak, ini ada beberapa jenis lagi. Ada PKWT berdasarkan jangka waktu, ada PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, dan ada juga pekerja harian. Ini jenis-jenis PKWT sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam hubungan kerja tidak ada yang namanya perjanjian kemitraan atau pekerja yang statusnya karyawan kemitraan atau pekerja mitra atau apapun lah namanya yang sifatnya hubungan kemitraan. Sebuah hubungan kerja cuma ada dua jenis ya, kalau menurut peraturan perundang-undangan, karyawan PKWT atau karyawan kontrak dan karyawan PKWTT atau karyawan tetap, dan tidak ada yang namanya pekerja mitra atau mitra kerja. Jadi seseorang yang statusnya pekerja mitra kalau sesuai konstruksi Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan merupakan karyawan perusahaan, bukan pekerja perusahaan, karena hubungannya bukan merupakan hubungan kerja. Dan karena statusnya bukan karyawan perusahaan, bukan hubungan kerja, maka untuk pekerja mitra tidak berlaku hak-hak karyawan atau pekerja pada umumnya sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi untuk pekerja mitra tidak berlaku hak upah minimum, hak upah lembur, hak THR, dan hak uang pesangon karena hak-hak tersebut hanya diberikan kepada pekerja perusahaan yang punya status hubungan kerja, baik hubungan kerja PKWT maupun PKWTT. Lalu kalau bukan karyawan perusahaan, bukan hubungan kerja, apa dong statusnya? Nah, ini statusnya bisa macam-macam ya, tergantung dari bentuk dan bunyi perjanjian kemitraannya. Bisa bentuknya hubungan profesional atau hubungan bisnis atau hubungan keagenan atau misalnya juga hubungan distributorship. Itu semua tergantung dari isi perjanjiannya. Intinya, untuk membedakannya dengan hubungan kerja dalam konteks video ini ya, pekerja mitra bisa dikategorikan sebagai hubungan hukum perdata lainnya. Dalam hal ini kita sebut aja hubungan kemitraan. Dasarnya bukan merupakan perjanjian kerja, tapi perjanjian kemitraan. Contoh hubungan kemitraan ini misalnya di industri transportasi online antara perusahaan penyedia layanan transportasi online dengan drivernya. Misalnya antara perusahaan Gojek dengan drivernya. Driver adalah mitra kerja dari perusahaan Gojek. Driver ojek online bukan merupakan pekerja atau karyawan perusahaan Gojek. Kalau dalam hubungan kerja ada pemberian upah atau gaji kepada karyawannya, maka di dalam kemitraan kompensasinya bukan merupakan gaji, tapi biasanya berupa pemberian komisi atau bisa juga sharing profit atau bisa juga sharing pendapatan di antara perusahaan dan mitranya. Misalnya sebagai bentuk penghasilan driver ojek online tidak memperoleh upah, nggak dapat gaji, tapi dia memperoleh sharing pendapatan di antara perusahaan dan driver dari ongkos yang dibayarkan oleh penumpang, yang persentase besarannya itu ditentukan sesuai isi perjanjian. Jadi besarnya penghasilan driver ojek online tergantung dari jumlah penumpang yang dibawanya, bukan gaji bulanan secara tetap. Selain itu, sebuah hubungan kerja di antara pekerja dengan perusahaannya juga sifatnya itu subordinatif ya, yaitu adanya unsur perintah. Dalam hal ini adalah perintah kerja dari atasan kepada bawahannya. Sedangkan dalam hubungan kemitraan itu sifatnya koordinatif, di mana secara hukum para pihak yang bermitra kedudukannya sejajar, equal, selevel, tidak ada atasan dan bawahan. Masing-masing mitra punya independensinya sendiri-sendiri. Fokus tugas para mitra adalah tujuan bersama mereka sesuai perjanjian kemitraannya. Dan untuk mewujudkan tujuan itu ya mereka berbagi tugas dan berkoordinasi, saling bekerja sama. Jadi tidak ada perintah kerja layaknya atasan dan bawahan. Misalnya perusahaan Gojek dan drivernya itu merupakan pihak-pihak yang independen yang punya hubungan sejajar dan tidak ada perintah atasan dan bawahan. Driver ojek online ini bisa saja menentukan sendiri secara bebas kapan dia mau narik misalnya. Apakah dia mau narik hari Minggu atau hari Rabu, siang atau malam, di daerah Pasar Minggu atau Matraman, ya bebas aja. Yang penting target harian atau mingguannya tercapai sesuai perjanjian.
Jadi di hubungan kemitraan ada kebebasan yang setara di antara para mitra. Ini berbeda dengan hubungan kerja yang sifatnya perintah atasan kepada bawahan. Nah, hubungan antara perusahaan dan driver ojek online itu cuma satu contoh ya. Contoh hubungan kemitraan untuk pekerja mitra. Contoh lainnya bisa juga ditemukan di industri yang lain. Misalnya ada juga driver taksi, kurir, atau supir perusahaan logistik. Intinya, untuk membedakan hubungan kerja dan hubungan kemitraan bisa dilihat dari unsur-unsur tadi. Pertama, pekerjaannya, lalu upahnya atau penghasilannya, dan sifat hubungannya. Apakah subordinatif yang memungkinkan adanya perintah kerja atasan dan bawahan, atau sifatnya koordinatif dalam hubungan yang sejajar. Tapi apakah pekerja mitra ini benar-benar bukan karyawan perusahaan? Dia tidak punya hubungan kerja dengan perusahaannya, sehingga tidak bisa mendapatkan hak-haknya seperti status hubungan kerja karyawan pada umumnya. Enggak juga ya. Karena begini, seperti penjelasan di awal tadi, istilah pekerja mitra ini kadang suka dijadikan penyelundupan hukum oleh perusahaan. Penyelundupan hukum tuh maksudnya gini, tujuannya aja yang seolah-olah sesuai dengan aturan hukum. Tapi prakteknya di lapangan itu tidak sesuai, tidak seperti itu. Misalnya yang banyak terjadi di bidang ketenaga kerjaan adalah mem-PHK karyawan dengan cara meminta karyawannya mengundurkan diri. Jadi yang pengen putus hubungan kerja sebenarnya perusahaan, tapi karyawannya yang diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri, surat resign. Jadi kesannya seolah-olah karyawan yang mau resign. Akibatnya secara hukum karyawan yang resign ini dia tidak mendapatkan uang pesangon dan juga tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Ini salah satu bentuk penyelundupan hukum. Begitu juga pekerja mitra. Kadang-kadang packagingnya aja dalam sebuah perjanjian kemitraan, tapi prakteknya sehari-hari di perusahaan adalah karyawan biasa. Ada pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan biasa, karyawan pada umumnya, ada upah bulanan yang diterima seperti karyawan lainnya, dan ada juga perintah-perintah kerja layaknya hubungan atasan kepada bawahannya. Jadi bisa aja hubungan kemitraan ini dijadikan penyelundupan hukum antara perjanjian kemitraan dengan prakteknya di lapangan tidak sesuai. Bisa aja itu terjadi. Nah, tujuannya ya untuk menghindari kewajiban ketenaga kerjaan oleh perusahaan. Kalau ini yang terjadi, maka secara hukum perjanjian kemitraannya bisa menjadi batal dan hubungannya bukan lagi hubungan kemitraan, tapi hubungan kerja biasa. Jadi secara hukum masih bisa dituntut. Untuk soal ini tentu sudah ada putusan pengadilan sebagai contohnya. Tapi ya teman-teman juga mesti hati-hati juga nih, karena bisa aja sebenarnya hubungannya memang benar-benar hubungan kemitraan. Secara hukum berdasarkan perjanjian kemitraan. Dan dalam prakteknya di lapangan juga sifatnya sebagai mitra. Tapi karyawannya aja yang menuntut lebih, minta dijadikan sebagai karyawan. Yang ketika putus hubungan kemitraannya, tetap menuntut adanya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Kasus seperti ini juga pernah ada putusan pengadilannya ya. Misalnya sebuah kasus di Jakarta di mana seorang supir truk pengangkut bahan bakar gas yang dipekerjakan sebagai mitra berdasarkan hubungan kemitraan, ketika diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan, mereka menuntut untuk dibayarkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nah, ketika saat itu perusahaannya menolak tuntutan dari para supir ini, maka para mitra supir ini kemudian menuntut perusahaan ke pengadilan hubungan industrial, bahkan sampai tingkat kasasi. Pengadilan kemudian menolak tuntutan mereka dengan pertimbangan hubungan di antara supir truk tersebut dengan perusahaannya itu dianggap bukan merupakan hubungan kerja, tapi hubungannya adalah hubungan kemitraan, hubungan keperdataan biasa. Nah, kenapa dianggap hubungan kemitraan dan bukan hubungan kerja? Dianggap bukan hubungan kerja salah satunya karena penghasilan yang diterima oleh supir ini bukan merupakan upah, tapi sifatnya ritase yang dibayarkan sesuai dengan jumlah pencapaian pengiriman barang. Jadi penghasilannya tidak tetap, ditentukan berdasarkan jumlah atau volume barang yang diangkut atau dikirim, dan bukan berdasarkan upah bulanan yang bersifat tetap. Selain itu, di antara supir dan perusahaan juga tidak terdapat unsur perintah kerja dari atasan kepada bawahannya ya. Jadi sifatnya bukan subordinasi. Karena kalau misalnya supirnya menolak untuk melakukan pengantaran barang sesuai dengan permintaan perusahaan, maka supir tersebut tidak dikenakan sanksi atau teguran. Tapi perusahaan bisa aja mencari supir lain yang standby sebagai penggantinya. Jadi dianggap tidak terikat
oleh perintah kerja. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hubungannya dianggap bukan hubungan kerja, tapi hubungan kemitraan. Dan karenanya mitra tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ketika hubungan hukum di antara mereka, di antara perusahaan dan supir truk ini putus. Oke, kadang memang tidak mudah ya untuk membedakannya antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja. Tapi kalau sudah masuk pengadilan, kita bisa menguraikannya secara lebih rinci, secara lebih detail, sesuai unsur-unsurnya, dan barulah kita bisa menemukan dan memutuskan apakah hubungan kerja atau hubungan kemitraan. So, bagi calon karyawan tentunya ini harus cermat dan hati-hati dalam menentukan pekerjaan dan status hubungan kerjanya. Apakah calon karyawan tersebut akan menjadi pekerja mitra atau sebagai karyawan biasa. Kalau sudah mantap jadi pekerja mitra atau mitra kerja perusahaan, ya sudah siap untuk tidak dianggap sebagai karyawan, untuk tidak mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan pada umumnya. Hak upah minimum, upah lembur, uang kompensasi, uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja sesuai undang-undang. Hak-hak ini hanya berlaku bagi karyawan perusahaan, bukan hubungan kemitraan. Tapi kalau dijanjikan sebagai mitra kerja, pekerja mitra, tapi dalam prakteknya menjalankan hubungan kerja biasa sebagai karyawan, seperti dijelaskan tadi, ada pekerjaan, ada upah, dan ada perintah, maka bisa saja menuntut dipenuhinya hak-hak sebagai karyawan pada umumnya ke perusahaan sesuai undang-undang. Kalau perusahaan menolak, ya bisa aja kita melaporkannya ke Disnakertran setempat atau menggugatnya sekalian ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dan bagi perusahaan ini juga harus cermat dan hati-hati kalau memang ingin menjadikan seseorang itu mitra kerjanya, ya perlu dibuat perjanjian kemitraan yang proper. Dan pelaksananya sehari-hari juga harus komit dengan isi perjanjian kemitraannya. Jangan dicampur-campur. Perjanjiannya perjanjian kemitraan, tetapi prakteknya di lapangan hubungan kerja biasa sebagai karyawan biasa. Ini bisa menimbulkan tuntutan dari mitra kerjanya nanti. Dan perusahaan bisa aja diwajibkan untuk membayar hak-hak mitra kerja ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena dianggap sebagai sebuah hubungan kerja. So, demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga berguna, semoga bermanfaat dalam menjalin hubungan kerja teman-teman sekalian di perusahaan masing-masing. Salam.